Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang ingin mempresentasikan tugas tentang kepemimpinan dalam masyarakat. Nah, sebelum kami memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Tengku Farhan Farezi, dan anggota kedua saya yang bernama Sania Lestari Putri. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Nah, jadi materi yang pertama kita itu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya itu nyata. Jadi kadang-kadang kepemimpinan itu mengarah pada seni dan kadang juga mengarah dengan ilmu. Nah, pada kenyataannya itu kepemimpinan itu merupakan seni dan sekaligus ilmu. Pada kajian tentang kepemimpinan ini, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Pada dasarnya 3 kata tersebut berasal dari bahasa yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, seseorang dalam peran normal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu juga mampu memimpin. Pemimpin juga pada hakikatnya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya menggunakan kekuasaannya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam masyarakat, di mana poin pertama itu kita lihat yaitu kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Nah, jadi biasanya di dalam ini keunggulan seseorang itu bisa mengontrol proses dari gejala-gejala sosial. Dia kayak jadi cerminan dalam kelompoknya. Nah, yang kedua itu kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Jadi di mana-mana pemimpin itu adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Jadi oleh karena itu teori ini cenderung memiliki akibat sebagai pengaruh satu arah, mengingat pimpinan mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya, maka biasanya para ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik atau reciprocal dan interaksi dari situasi kepemimpinan. Nah, yang ketiga itu ada kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku, di mana tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya, dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Nah, lanjut yang keempat itu ada kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengolahan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. Nah, lanjut yang kelima itu ada kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu kinerja yang singkat. Oke, kita lanjut materi yang ketiga. Nah, di sini ada fungsi-fungsi pemimpin dalam masyarakat. Yang pertama itu pemimpin sebagai orang yang menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua itu ada pemimpin sebagai perencana. Yang ketiga ada pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan. Yang keempat pemimpin sebagai seorang ahli. Yang kelima ada pemimpin sebagai wakil kelompok. Yang keenam kemudian ada pemimpin sebagai pengawas hubungan dalam kelompok. Yang ketujuh ada pemimpin sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, atau biasa disebut dengan reward dan punishment. Yang ke-8 itu ada pemimpin sebagai pelerai dan penengah. Yang ke-9 itu pemimpin ada sebagai contoh.
yaitu sebagai cerminan terhadap kelompoknya. Yang ke-10 itu ada pemimpin sebagai simbol kelompok, hampir mirip dengan yang nomor 9 tadi. Nah, lanjut tentang dari fungsi yang disebutkan tadi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama itu ada fungsi utama. Yang termasuk dalam fungsi utama adalah sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan, sebagai perencana, sebagai pembuat keputusan, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, sebagai penengah dan pendamai. Itu fungsi utamanya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi pelengkap, di mana yang termasuk fungsi pelengkap adalah fungsi sebagai model dan atau contoh, atau bisa disebut juga sebagai simbol dalam kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Itulah dia fungsi pelengkap kepemimpinan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya yang bernama Sania Lestari Putri. Karakteristik kepribadian pemimpin dalam masyarakat. Karakteristik pemimpin akan berkembang apabila berperanan sebagai pemimpin. Artinya, apabila bergumul dengan masalah-masalah yang menuntut usaha mengarahkan kelompok. Dengan demikian, pola pemimpin pada seseorang adalah hasil dari proses belajar. Penampilan yang terus-menerus dalam waktu yang cukup lama di dalam melakukan suatu pekerjaan akan membentuk kepribadian tertentu. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pedagang akan memperlihatkan kepribadian yang berbeda dengan kepribadian seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai guru atau pegawai negeri, dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kantor atau pekerjaan dapat membentuk pribadi manusia. Demikian pula dengan kedudukan pemimpin, dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya dapat mempengaruhi dan membentuk pribadi tertentu pada seorang pemimpin. Tipe-tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. 1. Tipe otoritas. Ciri-cirinya seperti menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, terlalu bergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan pergerakannya, sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan atau punitif, atau bersikap menghukum. 2. Sikap militeristis. Dalam menggerakkan bawahannya, lebih sering menggunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahannya, senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Ketiga, tipe paternalistis. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, sering bersikap maha tahu. 4. Tipe karismatis. Seorang pemimpin yang karismatis mempunyai daya penarik yang amat besar dan oleh karena itu pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Sulit untuk mengetahui mengapa seseorang menjadi pemimpin yang karismatis. Karena dari mana asalnya, karisma memang sulit untuk ditelusuri. Sering disebutkan bahwa pemimpin yang karismatis diberkahi kekuatan gaib, kekayaan, profil, kesehatan tidak dapat digunakan sebagai kriteria untuk karisma. Sebagai contoh, Gandhi bukanlah orang kaya yang ataupun memiliki wajah yang tampan. Kelima, tipe demokratis. Dalam proses menggerakkan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia, selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dalam tujuan pribadi dari bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya.
selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Tetapi tetap berani untuk membuat kesalahan yang lain, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Kesimpulan dari materi kami adalah kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Kata pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk jadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri sendiri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal atau leadership from the inside out.